Telur asin merupakan telur yang telah mengalami proses pengawatan dengan menggunakan garam sehingga mampu bertahan lama. Bahan utama telur asin yang biasa digunakan oleh produsen adalah telur bebek. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan telur bebek atau telur itik memiliki kualitas cangkang yang lebih baik dalam menyerap garam, sehingga lebih mudah untuk pengawetan. Selain itu, tekstur yang dimiliki oleh telur bebek lebih kenyal dan gurih daripada telur ayam. Dalam kandungan gizi, telur bebek memiliki kandungan yang lebih tinggi, terutama kandungan protein. Ukuran telur bebek pun lebih besar daripada telur ayam, sehingga memiliki kepuasan yang lebih saat menyantapnya. Berikut peralatan-peralatan yang digunakan dalam produksi telur asin. Yang pertama, panci, lalu ada alat pengaduk, toples tertutup, kain bersih, baskom, kompor, dan terakhir ayakan. Berikut beberapa bahan yang perlu disiapkan sebelum membuat telur asin. Yang pertama ada garam, kemudian yang kedua ada telur. Disarankan menggunakan telur bebek karena telur bebek memiliki cangkang yang lebih tebal, sehingga tidak mudah rusak selama proses pengasinan. Selain itu, telur bebek memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi, sehingga akan membuat cita rasa telur asin lebih gurih, legit, dan juga creamy. Lalu yang ketiga ada abu gosok, dan yang terakhir adalah air. Selanjutnya kita masuk ke diagram alir produksi. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencuci telur-telur yang akan kita olah. Hal ini dilakukan guna membersihkan telur dari kontaminasi mikroba dan melihat kualitas telur. Jika ada telur yang mengapung, maka telur itu memiliki kualitas yang sudah tidak bagus dan harus dibuang. Setelah dicuci, telur tersebut akan kita tiriskan di dalam ayakan. Setelah kita menunggu telur sedang ditiriskan, kita bisa membuat adonan untuk melapisi telur-telur tersebut. Masukkan garam, abu gosok, dan sedikit air ke dalam ember. Lalu diaduk sampai merata. Tara, adonan sudah jadi. Setelah telur kering dan adonan sudah dibuat, kita akan membungkus telur-telurnya dengan adonan secara merata. Telur yang sudah terbungkus akan diperam selama 3 hari. Setelah 3 hari, telur-telur tersebut dibersihkan dengan menggunakan kain bersih. Selanjutnya, kita langsung menyiapkan panci berisi air untuk merebus telur-telur yang sudah dibersihkan. Telur matang dan siap untuk dikemas. Untuk mencegah kerusakan, memperlambat hilang yang kelembaban, dan mencegah terserapnya bau tajam dari makanan, telur asin biasa dikemas dengan menggunakan wadah karton atau peti-peti kayu. Kemudian, lama penyimpanan pada telur asin akan berpengaruh pada tingkat keasinan telur tersebut, sehingga penyimpanan telur asin dilakukan pada suhu 12 hingga 15 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 80%, atau telur dapat disimpan di dalam lemari es agar memiliki simpan yang lebih lama. Telur asin yang memiliki kualitas baik memiliki karakteristik penampakan putih dan kuning telur yang baik. Kuning telur berwarna kuning kemerahan dan memiliki kesan berpasir. Lalu memiliki tekstur yang kering di mana ketika dikonsumsi tidak mengeluarkan cairan. Namun pada bagian kuning telur memiliki tekstur sedikit berminyak. Juga tidak memiliki bau amis yang menyengat, terutama dengan bahan baku telur bebek. Selain itu juga rasa asin yang cukup serta tidak menyengat yang biasanya diperoleh dengan pemeraman selama 7 hingga 10 hari. Untuk mendapatkan telur asin dengan kualitas yang telah disebutkan sebelumnya, perlu diperhatikan beberapa faktor berikut. Yang pertama yaitu jenis telur yang digunakan. Setiap telur memiliki jumlah dan besar pori-pori yang berbeda. Pori-pori ini berpengaruh dalam berlangsungnya proses telur menjadi telur asin, yaitu selama proses penetrasi atau masuknya ion Na+ dan Cl- ke dalam telur. Yang kedua adalah kadar garam. Dengan penambahan garam dalam jumlah tertentu dapat mengawetkan telur asin. Garam dapat menghambat perkembangbiakan mikroba, mempengaruhi tingkat kelembapan telur, dan mempengaruhi keasinan telur yang dihasilkan. Selanjutnya adalah lama pemeraman yang akan berpengaruh terhadap aroma dan warna telur, baik putih dan kuning telur. Semakin lama telur dibungkus dalam adonan garam, maka makin banyak garam yang merembes sehingga menjadi makin awet dan makin asin. Yang selanjutnya adalah jenis garam. Jenis garam yang dipilih dapat mempengaruhi kemungkinan cemaran pada hasil produk akhir, sehingga dapat dipilih jenis garam food grade untuk pembuatan telur asin. Sekam yang dihaluskan juga dapat menyebabkan difusi kalium yang lebih cepat dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas telur asin nantinya. Yang terakhir, pencucian telur sebelum diolah.
Hal ini dapat menurunkan jumlah mikroba yang ada pada telur, sehingga telur yang diasinkan dapat lebih awet. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jika ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian memiliki pendapat lain tentang telur asin, silahkan tinggalkan komentar ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian sebarkan juga ke teman-teman kalian. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa.